Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Aldi dengan NIM 2273071. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat eh, tutorial pembuatan dari piring bulat, kemana untuk memenuhi tugas ujian dengan semester saya untuk mata kuliah SKO. Baiklah, langsung saja kita langsung ke tutorialnya. Sebelum kita membuat sketch atau desainnya, kita harus mengubah dulu satuannya dari IPS menjadi ke MMGS. Oke, setelah kita ubah satuannya, kita ambil menu frontend, lalu kita sketch. Oke, lalu kita ambil smart dimension. Ini untuk ukuran ini adalah 16 adalah 25 dan ini adalah 50. Oke, jadi untuk ini adalah 45. Selanjutnya kita fillet, sketch fillet, menghubungkan antara garis ini dengan ini dengan fillet parameter yaitu 6 mm. Oke, oke, selanjutnya seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita ambil fillet untuk merevolve boss. Oke, sudah jadi. Kita oke kan? Oke, selanjutnya kita akan membuat sketch dimana nanti kemudian untuk memotong bagian di sini. Kita ambil yang di tengah ini. Jadi smart dimension itu 120 derajat. Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat garis yang sama di sini dengan cara offset titis dengan parameter 12,5. Oke, selanjutnya kita akan fillet bagian ini dengan fillet parameter sama 5 mm. Selanjutnya kita akan jadikan ini adalah garis konstruksi. Oke, selanjutnya kita akan export cut. Nah, ini ada total 5%. Oke, oke, bila sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat potongan yang sama di bagian sisi-sisi lainnya. Ini dengan cara kita pertama kita kan dulu garis sumbunya atau garis tengahnya. Selanjutnya kita ambil menu linen pattern yaitu circular pattern. Ini kita cukup pencet yang bagian tengah atau sumbunya saja. Oke, oke kan. Oke, maka dia sudah jadi untuk partnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat kita akan membuat di sini ada cowakan atau ada lubang ini dengan dengan cara kita bikin sketch. Ini kita ambil circle sini. Oke, di langkah selanjutnya
Langkah selanjutnya itu kita smart dimension, yaitu untuk mengukur antara jarak dari garis tengah ini dengan sumbu lingkaran adalah 21 cm, milimeter, dan untuk diameter lingkarannya sendiri adalah 12. Dan selanjutnya kita akan berikan garis pada sisi sini dan sisi sini. Estimation ukuran antara ini dan ini adalah 10. Beda beda. Sepeda. Kok? Sepeda. Oke. Kita ulang lagi ya. Action antara tentu. Masih puas kok. Karena nah, maaf adalah 10. Kita baca dalam puisi. Ada itu sudah di daun ayo kok. Ini oh, bentar. Kalau ini kita akan ini. Selanjutnya kita akan mencerminkan garis ini ke sebelah sini dengan cara mirror entities. Ini kita ambil yang akan kita mirror. Mirror about yang oke. Oke, selanjutnya kita akan mengukur dimensinya. Ini 10. Oke, kulitnya kita sudah seperti ini. Kita akan potong bagian-bagian yang kita bukan dengan cara claim entities. Kami claim to cost. Ini kita potong juga bagian sini, sini, ini, sini, sini, ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita lakukan dan kita extrude cut lagi. Ah, oke, oke. Jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita klik lubang di sini. Ini dengan cara kita ambil manusket, kita ambil menu lingkaran, kita bikin sembarangan saja dulu di sini. Nah, dan lalu selanjutnya kita ambil di sini. Oke. Nah, bikin diameternya itu adalah 8. Lalu kita buat juga sebelahnya sama dengan sini dengan cara kita tekan kontrol lalu kita pencet bagian sisi lingkarannya. Ini juga sisi lingkaran ini. Ya, sebelumnya kita matikan dulu fitur smart dimensionnya. Oke, kita ulangi lagi. Lalu kita pilih equal. Oke, selanjutnya kita bikin dia sejajar nih dengan menekan sumbunya dengan cara yang sama lalu pilih horizontal. Oke, baik. Selanjutnya kita akan mengatur jaraknya dengan cara smart dimension ambil garis ini.
Ini adalah 25. Nah, ini adalah 40. Oke, lalu ini adalah 10. Oke, jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya itu ada kita extrude daging. Kita potong untuk dia bukan menembus ke belakang itu kita drop out dan kita okekan. Oke, maka dia akan sudah berlubang ya. Selanjutnya untuk membuat bagian yang sama di sisi sini dan sisi sini, kita lakukan cara yang sama seperti tadi itu kita circular pattern, yaitu kita ambil yang tengahnya atau kita ambil yang extrude. Oke, kita oke kan. Nah, untuk komponen pertama sudah jadi, bisa dilihat untuk part pertama sudah jadi. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan membuat lubang di sini, tengah sini, yang nanti guna untuk memasukkan baut nantinya. Oke. Jadi untuk tutorial pembuatan lubang di sini, di tengah sini, langkah pertama itu kita sket dulu. Kita sket, kita bikin lingkaran ya. Sebelumnya kita rapikan dulu ini lingkarannya dengan diameter. Lingkaran ini dengan diameter berapa? 10,5. Sebentar. Oke, sebelumnya saya akan melihat eh, ukuran terlebih dahulu dari lingkaran yang ada di bagian tengahnya. Ya, jadi untuk diameternya adalah 10,5. 10,5
Oke, lalu untuk langkah selanjutnya kita akan um, extrude bagian baut sini. Oke, setelah jadi seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan membuat lubang pada baut. Ini dengan menggunakan menu wizard dan thread karena kita akan membuat bulir pada bautnya. Oke, oke. Oke, sebelum kita membuat bulir pada baut, saya melupakan satu hal atau satu langkah. Ini sebelum kita buat lubang, kita akan chamfer dulu bagian dari ujungnya. Kita chamfer bagian sini dengan ketebalan 1,5. Oke, setelah kita chamfer, lalu selanjutnya adalah kita akan membuat bulir dari lubang yang telah kita buat barusan dengan menu wizard dan hasilnya kita oke cut saja dan kita pilih ini untuk locationnya kita ambil di bagian dalam sini dan untuk tipenya itu ambil metric tab dan untuk eh, kedalamannya atau diameternya atau panjangnya itu ada 26 dan size yang kita gunakan yaitu ini sudah pas ini M12 kali 1,75. Ini kita coba lihat menu yang lain. Cartridge sudah. Oke, kita lihat dulu ke bawah. Oke, langsungnya kita oke kan. Oke, maka untuk pembuatan bulir atau pembuatan alur baut sudah siap. Jadi untuk langkah selanjutnya kita akan membuat komponen yang lain daripada bearing puller ini, yang mana itu adalah komponen lengan. Maaf sebelumnya ini untuk bagian dari lubangnya belum ada ya di sisi sini, maka kita akan tambahkan terlebih dulu circular pattern yang kita mulai part extrude. Oke, dan dia sudah memiliki lubang pada tiap sisinya. Oke, sudah siap ya. Kita simpan terlebih dulu filenya untuk kita buat komponen yang lain dengan menu simpan. Kita simpan dengan nama eh, kita bikin saja part 1 UTS. Oke, selanjutnya kita masuk ke part kedua. Ini kita bikin bagian lengan. Ini sama seperti tadi kita bikin dulu sebelumnya ke MGS.
Dan sambil menolak pelan-pelan. Lalu di sini kita akan membuat sebuah lingkaran dengan diameter 16. Oke, sesuai material jadi kita extrude dengan menu mid plane. Oke, kita klikkan. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat yang kita akan membuat part bagian sini. Ini dengan cara bikin line. Aduh, kan? Oke, oke, selanjutnya kita akan Hmm, nah, kita akan atur dimensinya. Ini dengan itu kalau awal awal dengan polos. Oh, dia nggak masuk loh, Pak. Ini dengan wow. Nah, ini adalah 10 milimeter. Ini adalah 20 milimeter. Oke, dan untuk ini adalah nomor kerja. Oke. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan membuat garis dari sini mau sini. Ini kita memilih garis eh, center point AC. Maaf, saya lupa memilih bagian sininya. Oke, kita bikin dimensionnya. Ini adalah 105 dan untuk bagian yang pertama kita lupa dia memberikan dimensionnya. Bagian yang sama ini dan ini adalah 100. Oke. Hmm, jadi untuk yang
Hmm. Hanya untuk ini adalah 75. Oke, sekarang kita extrude dulu. Maaf, kita hapus dulu bagian dari aku berkal. Wah, mana dong? Hmm? Sekarang ini siapa yang sesuatu yang bagi Pak Tuh? Tuh, ini. Oke, kita sudah seperti ini. Mas, kita dulu coba. Seterusnya, oke. Jadi kita ada ketinggalan untuk membuat ekstrak pada bagian sini. Coba kita ulangi lagi langkah yang sebelumnya, karena kita lupa tadi untuk ekstraknya yang ke poin ALC dengan dimensi yaitu 7. Ya. Gila sih. Mana ini komen? Komen loh. Komen. Oke, oke, sudah seperti ini. Maka langkah selanjutnya nanti kita akan membuat bagian oval yang akan berada di sisi sebelah situ. Oke, kita lihat dulu apa yang kita buat. Sebagian senang. Kita eksekusi dulu. Udah es. Oke. Oke, setelah itu kita akan lihat analisis operation masih baik. Untuk itu sih Edward, si Ed sih Ed, beneran kan? Es penonton loh. Kalau dia penonton, itu yang negara besar. Itu pasti itu salah satu dengan kata teknik itu, wah, nah, kalau menurutku ya Pak, itu mata pelajarannya. Kalau oke, selanjutnya kita akan membuat oval di sini. Kalau itu ya Pak, nah, yang bersih-bersih. Ya, kita oval. Oh, itu bisa lebih kurang. Udah sambil juga ya. Udah, udah. Oke, selanjutnya maaf ya untuk ini namanya elips bukan oval. Selanjutnya kita akan
Kodimensinya yaitu dengan memberikan dimensi di sini dengan dimensi ini untuk ini adalah 12,5 ya di dan ini adalah 7,5. Oke, maka ellipse setelah jadi, oke, langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat ulang. Selanjutnya kita akan membuat itu atau membentuk langsung left boss to base. Oke, itu kita ikat. Oke, selanjutnya kita akan merapikan bagian sisi-sisi ini dengan cara fillet. Bagian apa itu ya? Bagian lampu itu ya? Saya fillet bagian sini. Oke, bagian sini dan bagian sini. Oke. Hmm, Oke, maka untuk bagian lengan atau bagian komponen kedua dari bulan ini telah hampir selesai dan langkah selanjutnya kita akan membuat lubang pada ini. Oke, dunia kita luruskan terlebih dulu, luruskan dan kita akan buat lingkaran. Oke, dengan dimensi 8. Oke, lalu kita akan extrude. Oke, akan kemudian kedua ini telah selesai bagian dari lengan. Oke, selanjutnya kita akan membuat bagian ketiga, part ketiga, yakni baut. Untuk membuat baut ini agak cukup rumit tutorialnya, karena di sana nanti kita akan membuat bulir dengan spesifikasi tertentu. Maka sebelum kita masuk ke pembuatan bulir, maka kita akan simpan dulu untuk bagian kedua yang telah kita buat. Bikin aja dengan nama part 2 TS. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga. Iya lah, jangan. Dari mana, Trisha? Itu kuzuma pada. Oke, seperti biasa kita akan setting dulu satunya ke NMGS. Hmm.
Nah, kita ambil menu front plate. Lalu kita ukur dimensinya. Sebenarnya kita lihat dulu berapa ukuran atau dimensi dari baut tersebut. Oke, sini untuk panjang dari baut sendiri adalah 110, diameternya adalah 6, dan sini kita akan sketch dulu untuk kita potong nantinya. Nah, di sini kita ukur dulu. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan potong bagian sini. Nah, tidak diperlukan. Kita cukup menggunakan trim entity saja. Oke, kalau untuk bagiannya telah selesai. Oke, langkah selanjutnya ini kita akan bikin bagian dari bawahnya. Oke, oke, mungkin seperti ini. Oke, Kak. Nah, ini adalah gambaran kasar dari baut nanti. Dan di sini ada bagian yang runcing. Dan di sini nanti kita akan membuat kepala bautnya di sini. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat build. Oke, sebelum membuat build kita buat dulu kepala bautnya. Ini dengan cara sketch. Dulu kita ambil menu polygon, ambil sketch di sini. Kita okekan detail, kita ambil smart dimension. Kita ambil dimensinya. Ini kita ambil 17. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat untuk sempurnanya. Ini dengan oke, oke, ya sudah seperti ini. Maka selanjutnya kita akan extrude ya, atau kita
Ini akan kita extrude kepala bautnya di sini dengan ketebalan 25. Lalu kita okekan. Kepala bautnya telah jadi di sini. Oke, langkah selanjutnya kita dan kita akan membuat oh, bautnya lebih rapi lagi dengan cara sketch. Kita bikin sembarangan saja. Oke, hanya kita akan dimension. Ini adalah satu milimeter. Oke, selanjutnya eh, sudut ini berarti 20 derajat. Oke, selanjutnya kita ambil center line, kita ambil sumbunya dan kita ambil menu revolve vertikal. Oke, jika sudah kelihatan seperti ini, maka kita tekan. Dan untuk kepala bautnya telah jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membuat model di bagian sini dengan cara manual wizard dan menotret. Oke kan saja. Lalu kita ambil thread locationnya. Thread locationnya di sini. Oh, bentar, biar kita nggak salah nantinya. Oke, dan bagian ini offsetnya kita lihat lagi ke dalam. Ini di bagian lalu untuk offsetnya kita centang. Lalu kita akan pilih tipe dari spesifikasinya menjadi metric die dan
Prosesnya 12,75 dan untuk ininya 1,80. Oke, dan untuk ke ininya adalah 100. Kita tunggu dulu. Oke, maka kita berikan. Oh, ternyata ada kesalahan di bagian kulit kita. Maka kita akan tahu lagi. Aplikasinya adalah bagian sini. Tidak. Ah, ini bulan dia. Hmm. Hmm. Oke, oke Kak.
Oke, kita tunggu dulu sebentar. Maaf karena perangkat yang saya gunakan sedikit mengalami kesulitan. Oke, kita lihat dulu. Kita oke kan. Oke, kita lihat untuk kulirnya telah selesai. Kita lihat bagian sini dia sudah pas, sudah presisi. Begitupun juga untuk di bagian atasnya. Oke, oke, langkah selanjutnya kita akan menggabungkan dari ketiga part yang telah kita uh, buat tadi. Sebelumnya kita simpan dulu bagian ini, kita save as. Kita bikin aja part 3. Oke, selanjutnya kita akan melakukan assembly atau penggabungan dari komponen-komponen yang telah kita buat, telah kita pelajari. Bila di sini saya akan menghubungkan atau memasangkan lengan yang ada pada sisi sebelah kiri ini ke masing-masing sudut yang ada pada eh, part yang ada sebelah kanan ini. Oke, langsung saja kita ambil menu mat, lalu kita hubungkan, kita oke kan. Selanjutnya kita ambil bagian yang ada pada tengahnya juga ke bagian yang ada pada tengah ini juga. Oke, lalu kita oke kan. Kita ambil bagian sisi sini, dia akan terhubung ke sisi sini, akan bersentuhan dengan sisi ini. Lalu kita oke kan. Oke, selanjutnya kita ambil sini, dia akan bersentuhan dengan ini. Lalu kita putar. Oke, lalu kita oke kan. Oke, nah untuk partnya, oke, kita ulang lagi. Nah, bisa kita lihat untuk partnya telah terhubung semua. Nah, oke, langkah selanjutnya kita akan memasangkan baut yang telah tadi kita buat. Oke, baiklah di sini kita akan memasangkan baut yang ada pada part yang telah kita buat tadi. Oke, langsung saja kita insert untuk bautnya. Oke, kita taruh di sini saja. Oke, untuk bagian pertama yang harus kita mat ini adalah bagian sisi sini dengan bagian sini. Oke, lalu kita oke kan. Oke, kita tes. Maka untuk bautnya telah masuk, telah bisa masuk pas dengan pas. Maka selanjutnya di sini kita akan membuat bagaimana caranya agar baut ini bisa berputar. Oke, langkah pertama yaitu kita pencet bagian sini, lalu kita ambil menu mechanical match, lalu kita pilih screw, lalu kita setting di 1,75 mm, lalu kita pencet bagian ini, lalu kita oke kan. Oke, kita tes, karena sudah bisa berputar. Nah, jadi
Untuk bautnya sudah bisa berputar ya. Oke, maka untuk tugas kita pada hari ini telah selesai. Ini membuat baut, maaf, membuat bearing puller atau tracker 3 arm telah terlaksana. Oke, mungkin hanya sekian video yang dapat saya jelaskan. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.